Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim, sayyidinal alim, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna al-karim, idza ja'a ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua pada hari ini, sehingga insya Allah pada hari ini kita bisa mengikuti BPI pada siang hari ini. Semoga dengan BPI ini menambahkan keberkahan bulan yang mulia ini, dan semoga Allah melipat gandakan pahala-pahala kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tersurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Dengan harapan dengan pertemuan ini semoga saja Allah kemudian menjadi satu wasilah, menjadi wasilah kita kelak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah BPI yang anak-anakku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan mengulas beberapa ibadah. Nah, harapannya apa? Ibadah di bulan Ramadan ini harapannya kelak dengan kita mengikuti acara ini kita akan termotivasi untuk menjalankan ibadah-ibadah yang mulia di bulan Ramadan ini, di mana kita tahu sebagaimana yang tadi saya sampaikan, puasa ada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahwa puasa ini diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Untuk apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sama dengan orang-orang yang terdahulu ya, orang-orang Islam, orang-orang pengikut nabi-nabi juga memiliki syariat-syariat puasa, namun syariatnya berbeda-beda ya. Namun syariat Nabi Muhammad ini adalah puasa yang sangat sempurna dan sangat sehat gitu ya, sangat sehat bagi bahkan beberapa penemuan-penemuan sangat penemuan-penemuan kesehatan ya, sangat mendukung bahwa puasa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah puasa yang sangat menyehatkan. Maka ayo jangan lemes, jangan lemes kita menghadapi puasa Ramadan ini. Insya Allah dengan berpuasa tubuh kita semakin sehat. Itu efek sampingnya saja ya. Nah, efek utamanya adalah kemudian setelah kita berpuasa nanti, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa yang sebagaimana yang disampaikan oleh khotib setiap hari Jumat itu ya. Ittaqullah, ittaqullah. Qotih gitu ya. Kita dianjurkan untuk selalu bertakwa, dan hasil dari puasa Ramadan ini adalah menjadikan kita insan-insan yang bertakwa. Dan di bulan Ramadan ini adalah sebagaimana disampaikan tadi itu ya. Idza ja'a Ramadan, ketika bulan Ramadan ini datang, futihat abwabul jannah gitu ya. Pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, dikunci rapat-rapat. Wasufidatis sayatin, dan setan-setan kemudian dibelenggu sehingga tidak bisa menggoda manusia. Kok masih banyak orang yang bermaksiat gitu ya. Jadi itu Allah kemudian memberi fasilitas kepada kita sebagai manusia untuk kemudian tidak lagi digoda oleh setan. Nah, kalaupun ada orang yang kemudian
bermaksiat kepada Allah, lah itu dia masalahnya ya, adalah orang-orang yang kemudian mengikuti hawa nafsu sehingga menjadi orang minal jinnati wan nas. Setan itu ada yang dari manusia. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak butuh digoda setan, tidak butuh digoda setan untuk bermaksiat, lihat saja orang-orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Tentu kita tidak mau ya menjadi orang-orang yang tadi yang lemah gitu ya, yang lemah yang sudah tidak digoda sama setan saja sudah lemah. Maka semoga pada pertemuan kali ini kita menguatkan semangat kita, kuatkan tekad kita agar kita kelak di setelah selesai Ramadan ini alumni Ramadan. Nah, alumni Ramadan keberapa kalian ayo? Sudah berapa kali berpuasa? Nah, Ustadz sudah berbanyak kali berpuasa alumni Ramadan dan harapannya setiap Ramadan adalah menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Ada banyak ibadah ya di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu memang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentarbiyah, mendidik manusia agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ketika kita menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini dengan benar, maka insya Allah itu akan mendidik, menempa kita menjadi manusia-manusia yang luar biasa ya. Kalian tentunya adalah anak-anak yang mantu manusia-manusia yang luar biasa itu yang siap ditempa oleh Ramadan dan nanti outputnya adalah menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang super mulia, yaitu orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di antara ibadah yang akan menempa atau mendidik manusia di bulan Ramadan ini adalah puasa. Ya, ini adalah ibadah wajib yang pertama di bulan Ramadan, yaitu puasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Man soma barang siapa yang berpuasa imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban, ihtisab itu mengharap ridho Allah gitu ya. Jadi bukan karena disuruh orang tua, bukan karena nanti dikasih hadiah sama orang tua gitu ya. Tapi mengharap atau ihtisab itu adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang puasanya ini karena iman dan mengharap pahala imanan wahtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu gitu ya. Nah, itu adalah suatu fadilah yang luar biasa dari puasa, yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa kecil yang telah dilakukan di telah lalu. Siapa yang tidak punya dosa? Tentunya kita semua punya dosa. Nah, Allah memberikan puasa ini sebagai pembersih, pembersih dari segala macam dosa-dosa ya, segala macam dosa-dosa dibersihkan pada bulan Ramadan ini. Dengan apa? Dengan puasa. Itu yang pertama, ibadah. Dan luar biasanya lagi, puasa ini adalah ibadah yang pahalanya itu langsung dari Allah ya. Kullu amal ibni Adam yudha'afal hasanatan asyru amsalihah. Setiap amal anak Adam itu amal kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali 10 kali lipat ya. Jadi setiap kita berbuat kebaikan akan dibalas oleh Allah atau dilipat gandakan pahalanya 10 kali kebaikan sampai 700 ya. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi berfirman, kecuali puasa. Karena puasa ini adalah kata Allah bagianku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makannya karena Allah. Bagi orang yang berpuasa ini mendapat dua kegembiraan, farhatain, yaitu gembira ketika berbuka puasa dan gembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya. Dan kata Allah,
Allah dalam hadis qudsi ini, bau mulut orang yang berpuasa mungkin di dunia ini bau itu ya. Tapi tidak di sisi Allah itu ya. Indallahi minarihin mis gitu ya. Di sisi Allah seperti baunya minyak kasturi yang sangat wangi. Nah, itu ya. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah spesial. Kenapa? Karena ini spesial hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Eh, Ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak berpuasa itu gampang sebenarnya. Orang yang tidak mau berpuasa itu gampang ya. Mau membatalkan puasa itu sangat gampang. Agar tidak dilihat oleh orang itu sangat gampang sekali. Tapi orang melakukan tidak memakan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pembatal puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelipat gandaan pahalanya itu bisa sampai bermacam-macam. Semuanya tergantung dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin berat ibadah puasanya, maka akan semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ibadah yang paling spesial di bulan Ramadan, yaitu puasa. Kemudian ibadah yang kedua adalah sholat tarawih ya. Sholat tarawih ini eh, punya diskon ya kalau di hari yang biasa sholat malam qiyamul lail itu biasanya dilakukan sepertiga setengah atau sepertiga akhir malam. Tapi karena di bulan Ramadan ini diberi diskon sama Allah, diskon sama Allah boleh mengerjakannya setelah sholat isya gitu ya, dan dilakukan bahkan orang yang melaksanakan sholat taraweh seperti halnya hadis yang hampir mirip dengan tadi yang saya sampaikan, man qoma ramadhana, barang siapa yang berdiri untuk sholat pada bulan Ramadan imanan dengan keimanan, wahtisaban dan ikhtisab, maka akan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan kemudian mengampuni dosa-dosanya. Dan ini adalah sholat malam gitu ya. Dan Nabi dalam satu hadis Rasulullah berpesan gitu, jangan tinggalkan sholat malam karena sesungguhnya Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Apa beliau sakit atau melemah maka beliau salat dengan duduk gitu. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan kalau Rasulullah ini tidak sholat malam maka mengkodonya pada siang hari. Nah ini saking mulianya sholat malam ini, maka ini mendapatkan pahala yang spesial. Bahkan di bulan Ramadan tadi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa orang yang berdiri pada bulan Ramadan, berdiri untuk sholat ya, bukan berdiri untuk yang lainnya. Imanan dengan keimanan, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu ibadah yang mulia yang kedua di bulan Ramadan yang akan mendidik manusia. Kemudian ibadah berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan ini adalah sedekah. Nah, ini banyak dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Bahkan ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah ini menjadi orang yang sangat dermawan ya, sangat dermawan. Orang yang bahkan di beberapa riwayat itu dikatakan lebih dermawan daripada angin gitu ya, daripada angin. Angin itu kan semuanya disenggol ya sama angin itu ya. Tapi ketika Ramadan Rasulullah ini adalah lebih dermawan daripada angin, sebagaimana salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas ya, orang yang paling dermawan. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang ajwad, orang yang paling dermawan, ajwadan nas. Wa kana azwadu mayakuna fi Ramadan, dan dia akan lebih dermawan lagi, lebih senang bersedekah lagi saat Ramadan. Kenapa? Ya. Hina yalqahu Jibril, karena
ketika dijumpai oleh Jibril. Jadi setiap Ramadan itu Jibril menjumpai Rasulullah. Yalqahu fi kulli lail minar Ramadan. Jadi malaikat Jibril itu selalu liqo bertemu dengan Nabi Muhammad kulli lail setiap malam dari bulan Ramadan, ya. Wa yudarisuhul Quran, kemudian tadarus Al-Quran, wa yudarisuhul Quran, mengajarkan Al-Quran. Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah, ya. Wa yudarisul Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadul bil khair minar rihil mursalat, ya. Dan Rasulullah, kedermawan Rasulullah itu ketika Jibril datang mengajarkan Al-Quran, maka Rasulullah menjadi lebih dermawan, lebih senang bersodakoh dalam berbuat kebaikan daripada angin yang berhembus. Rihil mursalat, yaitu angin yang berhembus. Nah, di sini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Jadi ketika Ramadan, Rasulullah itu sudah dermawan, ya, sudah dermawan. Tapi ketika bahkan dalam riwayat tidak, kalau ada siapa saja yang meminta kepada Rasulullah pasti dikasih kalau punya, itu ya. Kalau nggak punya, bilang Rasulullah aku nggak punya. Tapi ketika punya pasti dikasih. Itu dermawannya Rasulullah. Di Ramadan ini menjadi lebih dermawan lagi. Sampai-sampai tadi diibaratkan seperti angin yang berhembus. Semuanya mendapat kebaikan Ramadan. Dengan apa kita bersedekah, ya? Bersedekah misalnya dengan memberi makan, gitu ya. Memberi makan kepada orang yang berpuasa ini akan mendapatkan pahala, gitu ya. Mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Memberi makan dan berbuka bagi orang puasa, ini ibadah spesial yang kemudian mendapatkan pahala. Kalau kamu pengen dapat pahala puasa lebih dari 30 hari, maka Ustaz beri tips ini, ya. Ada caranya. Caranya adalah ini. Nah, kalau kamu pengen dapat pahala puasa 60 hari, kamu puasa 30 hari penuh ditambah memberi makan 60, memberi buka kepada 60 orang yang berbuka. Maka akan mendapatkan 60 pahala tanpa mengurangi pahala daripada orang-orang yang diberi buka olehnya. Berikutnya adalah ibadah berikutnya yang akan mentarbiyah kita di bulan Ramadan ini adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, tadi disinggung juga dalam hadis yang di mana Rasulullah didatangi oleh Jibril, itu Jibril yudarisul Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Dan di mana kita tahu ini, ya, orang yang membaca Quran itu al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil barurah. Orang yang baca Al-Quran dengan mahir, dia pintar membaca Al-Quran, kedudukannya ini bersama kiramil barurah, malaikat-malaikat yang mulia. Waladina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqallahul ajran. Sedangkan orang yang baca Al-Quran dengan tergagap-gagap, belum lancar membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Apa itu pahalanya? Pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Dan pahala membaca Al-Quran ini sebagaimana kita mengetahui, satu hurufnya adalah barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Kata Allah alif lam mim, itu alif lam mim itu bukan satu huruf, itu. Alif satu huruf itu berarti 10 kebaikan. Lam 10 pahala, mim 10 pahala. Apalagi kemudian di bulan Ramadan ini tentunya akan dilipat gandakan lagi, ya. Dilipat gandakan lagi kebaikan-kebaikannya, lebih banyak lagi pahala yang didapatkan ketika kita menjalankan atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian ada ibadah lagi yang bisa kita lakukan, yaitu duduk dari subuh sampai terbit matahari. Nah, ini orang biasanya ngantuk, ya, habis sahur, kemudian habis sholat subuh biasanya ngantuk itu. Dan Rasulullah ini biasanya ketika beliau sholat subuh duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit, gitu ya.
Barang siapa sholat yang berjamaah pada waktu subuh, lalu berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh sempurna, tamam, tamam gitu ya, kata Rasulullah. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dikir sampai kemudian matahari terbit, atau kemudian kita sholat syuruk namanya, sholat isyraq. Nah, ini mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Ya, nah, ini adalah satu pahala yang luar biasa yang akan didapatkan ketika kita membiasakan diri kita untuk kemudian berdiam diri, berzikir setelah sholat jamaah subuh, gitu ya, kemudian sampai waktu terbit matahari, kemudian setelah terbit matahari sholat, gitu ya, sholat syuruk, maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Kemudian berikutnya adalah iktikaf ya. Iktikaf pada bulan Ramadan. Biasanya Rasulullah ini beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari terakhir gitu ya. Bahkan sebelum Ramadan terakhir Rasulullah itu beliau beriktikaf di masjid selama 20 hari. Iktikaf itu apa sih? Gitu ya? Iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa sholat, doa, zikir, tadarus dan lainnya. Semuanya itu di dalam masjid, maka itu dinamakan iktikaf. Dan ini eh, mutakif gitu ya, orang yang beriktikaf ini biasanya Rasulullah ini salah satu sunnah ya, salah sunnah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah. Karena kita tahu di 10 hari bulan Ramadan ada Lailatul Qadar gitu ya, Lailatul Qadar. Man khairun min alfi syahr gitu ya. Bulan di mana itu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian berikutnya orang yang melaksanakan umroh. Nah, ini bagi orang yang kemudian diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa melaksanakan umroh di dalam bulan Ramadan. Bahkan dalam satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, umratan fi Ramadan hajjah gitu ya. Bahkan umroh pada bulan Ramadan ini serupa dengan haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji ya. Kewajiban misalnya ada orang yang belum haji. Tapi kalau orang yang sudah berhaji, kemudian dia melaksanakan umroh pada bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala haji. Namun sekali lagi, namun ini tidak menggugurkan kewajiban haji bagi yang mampu melaksanakan haji. Gitu ya. Kemudian ibadah yang berikutnya adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Telah menghidupkan Lailatul Qadar. Waman qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Dan barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah ini berusaha dengan kuat untuk mencari Lailatul Qadar gitu ya. Akan memerintahkan para sahabatnya untuk menantinya di tiap Ramadan itu ya. Nabi juga senantiasa membangunkan keluarganya pada malam 10 hari terakhir dengan harapan mendapatkan Lailatul Qadar ini. Nah, ini adalah satu ibadah yang kemudian disyariatkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Siapa yang sholat untuk mencari Lailatul Qadar, lalu dia mendapatkannya, maka diampuni dosa-dosanya telah lalu. Bayangkan, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah di malam Lailatul Qadar itu orang yang sholat di malam Lailatul Qadar seperti sholat 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun coba? Banyak tahun gitu ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka seperti membaca Al-Quran 1000 bulan. Maka subhanallah, ini walaupun umurnya umat Nabi Muhammad ini sedikit, tapi diberi satu malam yaitu yang luar biasa, yaitu adalah malam Lailatul
Qadar, di mana kemudian biasanya Rasulullah melantunkan doa ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ya Allah, Engkau adalah pemaaf, afun, menyukai pemberian maaf, tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah aku. Itulah doa yang senantiasa diucapkan Rasulullah ketika malam-malam Ramadan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak zikir dan doa, juga istighfar. Karena malam dan siang pada waktu Ramadan ini adalah waktu utama dan mulia sepanjang bulan Ramadan. Maka mari kita gunakan waktu tersebut untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak waktu-waktu yang mustajab gitu ya di bulan Ramadan itu. Dan ada yang waktu yang spesial gitu ya. Spesial di bulan Ramadan untuk kemudian kita berdoa, misalnya ketika berbuka. Nah, orang yang berpuasa sangat berbuka ini memiliki doa yang tidak tertolak. Kamu ketika berdoa, ketika berbuka puasa jangan langsung menyerang makanan ini. Batalkan dulu kemudian berdoa, minta gitu ya. Karena waktu itu adalah kamu punya doa yang tidak ditolak gitu ya. Kemudian misalnya di waktu istimewa yang berikutnya sepertiga akhir malam. Nah, ini sebelum sahur ini juga banyaklah beristighfar, memohon ampunan, berdoa. Nah, ini beristighfar di waktu sahur ini adalah satu amalan yang luar biasa, yang apa? Yang luar biasa yang merupakan kita mencontoh contoh kepada amalan Rasulullah. Maka banyak berdoalah ketika berpuasa dan berbuka, ketika sepertiga air malam gitu ya. Ketika sholat tarawih, sholat wajib, nah itu berbanyak ya di bulan Ramadan ini. Bahkan kalau perlu ditulis tuh doa-doa apa yang kamu perlu untuk kamu inginkan gitu, agar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemudian beberapa amalan yang bisa kita kejar di bulan Ramadan ini dan semoga di bulan Ramadan ini benar-benar mentarbiyah kita, mendidik kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Didiknya bagaimana Allah? Didiknya adalah dengan ibadah-ibadah yang kemudian tadi Ustaz sampaikan dan pahalanya yang juga luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo semangat lagi untuk mengejar ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Demikian mungkin dari Ustadz, jika ada kesalahan, kekeliruan adalah karena kebodohan Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.